Kita diperkenalkan dengan Kang Jiung yang merupakan orang baik ketika dia melihat salah satu temannya diganggu dan diperas dan hendak merobek salah satu harta miliknya. Dia menawarkan pengganggu 100 untuk tidak merobeknya. Si kutu buku berterima kasih padanya dan bertanya mengapa dia bertindak seperti malaikat sepanjang waktu. Ternyata ada alasan mengapa dia melakukannya. Kemudian dia tiba di sekolah dan menyapa semua orang. Kita kemudian diperkenalkan dengan Sujin yang sedang bertugas sampah dengan Gian dan bertemu dengan pengganggu Shin Zion bersantai. Ternyata Sujin naksir pengganggu tetapi mereka juga mulai menggoda. Sementara Gian menonton dari kejauhan di sekolah. Gian yang depresi bertanya kepada Sujin apakah dia berkencan dengan pengganggu yang dia katakan menghancurkan hati anak laki-lakinya yang malang. Ada kilas balik ke saat mereka masih anak-anak di mana Sujin menyebutkan bahwa dia tidak akan menikahi seseorang yang kasar seperti ayahnya dan menekankan bahwa tipe orang yang akan dia nikahi adalah baik. Kembali ke masa sekarang, Jiang menemukan bahwa Sujin menyukai pria jahat. Dia meraihnya dan mengatakan padanya bahwa dia bisa lebih jahat tetapi dia tidak percaya padanya karena dia bertindak seperti malaikat. Dia kemudian mengklaim bahwa dia berakting sepanjang waktu dan memiliki darah gangster yang mengalir melalui dirinya. Dia menertawakannya dan menyebutnya sebagai teman baik. Si pengganggu kemudian mengundang Sujin to go karaoke bersamanya tetapi si pengganggu bertanya tentang perasaan Jiang untuk Sujin. Sujin hanya menyatakan bahwa mereka adalah teman masa kecil sebelum pergi bersamanya. Jian menyadari bahwa 10 tahun terakhirnya bekerja keras untuk menjadi pria baik sia-sia dalam sumpah jahat. Di pintu masuk rumahnya dia disambut oleh 50 paman yang membuktikan bahwa dia tidak berbohong tentang menjadi anak seorang gangster. Dia memohon pamannya untuk membantunya menjadi orang jahat. Jiong baik-baik saja dengan menyerahkan 10 tahun terakhir sebagai orang baik untuk menjadi orang jahat. Mereka mulai dengan potongan rambut dan pakaian baru. Jiang percaya tidak ada lagi alasan untuk menjadi pria baik. JN tampaknya menjadi orang yang sama. Keesokan harinya sekali dia berbeda tiba di sekolah dan tidak ada yang mengenalinya. Dia memasuki kelas mengabaikan salam semua orang. Mengundang ke kafetaria yang dia setujui tetapi kemudian berubah pikiran seperti jika Chat meninggalkannya untuk pergi sendiri. Dia kemudian keluar dari sekolah membolos kelas untuk pertama kalinya dalam hidupnya dan memperhatikan si pengganggu Shin Guyon Shield berjalan untuk mendapatkan makanan dengan Li Ji. Si pengganggu berbohong dan mereka masuk dan menampar wajahnya saat dia mencoba menangkapnya. Jiang memperhatikan semuanya dari kejauhan dan mengambil batu untuk dilemparkan ke si pengganggu dan lari meraih lengan Luigi. Saat mereka lari bersama mereka berhenti di sebuah taman di mana Jay memberinya beberapa perban. Dia memperkenalkan dirinya kepada Jiang yang terkejut mengetahui bahwa itu adalah Jiuen dari kelasnya yang memanggilnya mengganggu. Si pengganggu kemudian meneleponnya dan dia berbohong tentang dengan siapa dia melarikan diri mengklaim dia tidak tahu. Saat si pengganggu berjalan kembali dia melihat sesuatu di lantai sementara dua siswa lainnya kembali ke sekolah. Beberapa teman Ji yang bingung mengapa dia terlihat seperti yang mengklaim bahwa dia terlihat seperti pengganggu bodoh yang membuatnya bersemangat membuat mereka tercengang. Jian mengklaim dia masih bertekad untuk menjadi orang jahat. Tiba-tiba Li Ji bergabung dengan mereka di kafetaria dan teman-temannya mulai menanyai Ji apakah dia membantunya menyebabkan dia pergi karena malu. Dia juga mengikutinya. Jiang mulai bertanya-tanya apakah dia akan dihukum untuk semua ini. Dia melepas pakaian gangsternya tetapi memperhatikan bahwa salah satu cincin yang diberikan padanya oleh salah satu paman terdekatnya telah lenyap. Dia panik dan mencarinya ketika dia tiba-tiba ditendang dari belakang oleh pengganggu itu. Sujin teman masa kecil itu menonton tanpa mengatakan apa-apa ketika gadis lain bertanya kepadanya mengapa dia melampiaskannya padanya. Dia kemudian menanyainya dengan siapa dia melarikan diri dan tepat saat dia akan dipukul dia mengatakan nama Song Jong Siok yang merupakan siswa lain di kelas tetapi bukan sembarang siswa biasa. Cat diukir dari Gunung Olympus sendiri. Si pengganggu takut mendekatinya tetapi tetap melakukannya memintanya untuk bangun. Dia kemudian menendang mejanya mengejutkan semua orang di kelas. Si pengganggu itu meraih bajunya tetapi dia membalas dengan meraihnya meremas lengannya sampai pada mulai mundur dari pengganggu itu. Melihat wajah Jioung dan Gian memperhatikan bahwa dia memiliki cincin yang diberikan pamannya Li Ji lalu mengantar 11-an ke kantor perawat sementara Sujin berdiri di sana tidak melakukan apa-apa. Jiang bersikeras dia baik-baik saja dan akhirnya berjalan pulang sendirian. Di arrival semua paman memperhatikan Jiang telah diserang membuat mereka menjadi hiruk pikuk. Hyung Nim memberitahu para paman untuk mundur. Mereka kemudian mengadakan rapat strategi menanyakan apakah orang yang memukulnya pandai berkelahi dan apakah tuan muda memukul lebih dulu yang tidak dia lakukan menyebabkan mereka kecewa tetapi kemudian dia menyebutkan dia melemparkan batu ke arahnya. Senang lagi mereka mengatakan kepadanya bahwa untuk menang dia harus mengalahkan seseorang yang lebih lemah darinya. Dalam perjalanan ke sekolah
keesokan harinya masih memikirkan cincin yang hilang dan bagaimana dia bisa mendapatkannya kembali. Dia memperhatikan Sujin bergaul dengan pengganggu itu lagi membuatnya marah. Dia kemudian melihat salah satu temannya dengan Li Ji yang meminta bantuan dan Li Eji mulai mengoleskan lipstik pada Gian sebelum dia tiba. Dia kemudian mencoba memeras uang dari temannya. Salah satu pamannya diam-diam mengikutinya dan menyadari bahwa dia mengeksploitasinya demi uang yang membuatnya senang. $40 sementara korban percaya dia akan menerima uang nanti. Dia kemudian membagi uang itu dengan mereka. Mengabaikannya, paman botak itu masih menonton dan senang dengan tuan muda itu. Dalam perjalanan kembali dia bertemu dengan si pengganggu dan memperhatikan yang dia berikan kepada tuan muda. Paman botak menjadi marah dan menahan diri untuk tidak memukul si pengganggu itu kembali. Kepala sekolah ingin berbicara dengan Jian, menanyakan apa yang salah dengannya akhir-akhir ini dan mengapa dia bertindak seperti ini. Kepala sekolah kemudian meminta untuk berbicara dengan ayahnya yang membuatnya panik dan bertanya apakah pamannya bisa datang sebagai gantinya yang disetujui oleh kepala sekolah. Kembali ke rumah semua pamannya, tetapi mereka tidak dapat memutuskan siapa yang harus pergi, jadi mereka bermain batu gunting kertas dan bungkusan botak.